Welcome to Canfieldau, Outdoor Grill and Cafe. Canfieldau, sebuah resto grill berkonsep outdoor yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Canfieldau layaknya surga tersembunyi yang berada di atas bukit dengan pemandangan indah yang pastinya akan memanjakan mata setiap orang yang datang. Di sini, selain bisa makan enak bareng-bareng, kamu bisa menikmati pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna secara langsung. Di sini, kalian juga bisa memilih untuk makan di tenda outdoor sambil menikmati pemandangan, ataupun makan di area indoor yang gak kalah nyaman. Tempatnya luas, sejuk, dan juga banyak spot fotonya. Bagaimana awal mula Bapak mendirikan Canfieldau ini? Gini, pertanyaannya itu bukan saya yang mendirikan ya. Jadi dari owner itu, awalnya owner itu ada dulu namanya perusahaan namanya Sogrill. Ya. Dulu ownernya itu suka pesen Sogrill. Sogrill itu sama kayak ini, kayak grill-grillan gitu. Cuman itu hanya bisa dikirim ke rumah-rumah. Jarang ada yang bisa makan dine-in di tempat. Nah, akhirnya ownernya ini membuka grill-grillan sama kayak Sogrill. Nah, kebetulan ownernya Sogrill itu owner kita juga. Gitu. Begitu awal mulanya. Jadi waktu ownernya itu awalnya memang senang nge-grill. Nah, itu selalu dibawa ke rumah. Nah, kenapa kok sering-sering pesen, akhirnya ya udah daripada kita sering-sering pesen, lebih baik kita bikin sendiri aja. Gitu awal. Tapi Sogrillnya itu masih berjalan. Sogrillnya sudah tutup. Oh, sudah tutup. Jadi Canfieldau. Betul. Di Canfieldau. Betul. Ya? Oh, begitu. Apa yang membuat Canfieldau ini berbeda dengan kafe-kafe yang lainnya yang di luar? Oke, yang pertama yang berbeda adalah di Malang ini ya, terutama ya di Malang belum ada namanya grill-grillan outdoor. Makanya kebetulan ownernya ada lahan di sini, kita buka grill-grillan yang outdoor. Jadi belum ada di tempat lain. Rata-rata grill-grillan pasti kan all you can eat gitu ya. Nah, itu nggak ada. Akhirnya kita di sini bikin, tapi bukan all you can eat, tapi modelnya paket gitu itu. 2-3 orang, 4-5 orang, 6-7 orang gitu. Nah, itu yang membedakan, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu dalam segi pelayanan ya. Dari segi pelayanan itu kita konsepnya itu bukan kafe tapi resto ya. Jadi kita lebih bahasanya itu adalah excellent service ke customer gitu ya. Jadi kan kebanyakan kalau kafe itu kan datang pesen di kasir langsung bayar. Sedangkan kita enggak, customernya kita suruh duduk dulu, suruh lihat menunya, nanti kalau menunya sudah dipilih bisa panggil waitersnya, langsung kita bantu untuk men-take order di atas meja gitu. Nah, itu dalam segi pelayanannya ya. Nanti bayarnya setelah makan gitu. Jadi pelayannya memang kita benar-benar lebih tujuannya lebih dekat dengan customer gitu. Tujuannya seperti itu. Gitu. Itu dalam segi pelayanan. Kalau dalam segi tempat, yaitu tadi kita itu buka grill-grillan yang outdoor, konsepnya outdoor, bukan yang indoor. Nah, itu kan belum ada yang ada di Malang. Apalagi yang kedua juga dalam segi pelayanan kita. Gitu. Jadi dua itu yang membuat kita brandingnya kuat itu kayaknya. Di sini sangat cocok untuk makan bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Berapa kira-kira omset yang dihasilkan per bulannya?
Oke, untuk omset jadi gambarannya seperti ini. Kita tidak bisa menyebutkan angka pastinya ya, karena omset itu kan selalu berubah setiap harinya maupun setiap bulannya maupun per tahunnya ya. Jadi gambarannya itu per orang di sini itu rata-rata menghabiskan sekitar 110.000 per orang. Iya. Nah itu bisa dikalikan aja per per jumlah orang yang datang ke sini. Nah itu rata-rata ya, Iya. rata-rata segitu. Cuman tidak semua yang menghabiskan itu segitu. Tapi rata-rata menghabiskannya per orang 110.000 itu dari segi makanan, dari segi minum, dari segi snack itu dengan harga segitu per orang. Nah itu untuk omsetnya. Nanti dikira-kira aja Iya. dari jumlah meja kita berapa, terus berapa kursi yang kita ada. Nah itu nanti bisa dikalikan sama mbak-mbaknya yang ada di sini. Apa tantangan terbesar yang dialami selama menjalankan bisnis ini? Tantangan terbesar, kalau untuk saat ini tantangan kita itu yang pertama pasti kompetitor ya. Di saat ada usaha yang ramai pasti kompetitor itu akan, kenapa kok itu bisa ramai, ya kan? Dan pasti mereka akan membuat yang hampir sama kayak kita, tidak sama tapi hampir sama. Itu yang pertama. Untuk saat ini ya, untuk yang kemarin-kemarin kendalanya itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu kan kita nggak boleh makan dine in di sini, sedangkan konsep kita kan dine in. Akhirnya kita membuat program namanya home service. Ya home service itu dikirim ke rumah-rumah gitu itu. Nah itu dikirim ke rumah itu bisa customernya pesan ke kita, nanti karyawan sini yang akan nganterkan ke tempat mereka masing-masing. Nah jadi kita tetap akan buka usaha seperti itu. Sama halnya kayak untuk saat ini ya, pertama di kompetitor, yang kedua COVID-19 sih, ya itu sih kendalanya sebenarnya. Yang paling faktor terbesar memang kompetitor pasti. COVID-19 itu kan pasti akan berlalunya nggak lama. Nah itu. Nah caranya gimana supaya kita nggak terkendala itu tadi? Ya caranya kita harus selalu berinovasi terus dan harus selalu bersaing dengan kompetitor yang ada. Contoh sama halnya kompetitor lihat kita bikin kayak gini, nanti mereka bikin sana. Sama halnya kalau di sana komputernya rame, kita juga bikin seperti itu. Biasanya kalau usaha itu rata-rata seperti itu. Gitu. Apa yang rame kita bikin, tapi kan mereka nggak tahu dalamnya seperti apa. Seperti itu. Selain porsinya banyak, kualitas makanannya juga high quality. Dan untuk minumannya, di sini juga ada banyak varian. Ini kita udah berjalan itu hampir 2 tahun ya, tahun depan kita udah 2 tahun. Usahanya ini nanti kedepannya bukan hanya untuk restoran aja, tapi kedepannya nanti kita pinginnya membuka cabang restoran yang sama seperti ini, atau mungkin bisa cabang-cabang yang selain restoran. Nah itu pinginnya seperti itu, gambarnya seperti itu. Nah Kanvil sendiri pun pinginnya nanti tempat Kanvil ini bukan hanya untuk restoran aja. Tadi nanti kayak modelnya itu kayak gambarannya itu modelnya kayak Jatim Park gitu lah. Jadi ada tempat makannya, nanti ada wahananya, rencananya mau seperti itu. Nah ini masih rencana sih itu, cuman kedepannya goalsnya kita akan seperti itu. Jadi customer datang ke sini tuh sudah ada semua yang akan mereka beli. Seperti itu tujuannya nanti kedepannya. Apa harapan Bapak ke depannya dengan bisnis ini? Harapannya yang pertama pasti akan bisa berkembang ya. Simpelnya adalah berkembang.
berkembangnya itu bukan hanya berkembang untuk bisnis ini aja ya. Berkembangnya itu banyak artinya, maksudnya bisa berkembang untuk bisnis ini. Yang kedua, berkembangnya itu teman-teman yang kerja di sini itu bisa mendapatkan manfaat, bukan hanya kerja pulang dapat gaji seperti itu, bukan, tapi mereka harus bisa dapat manfaat yang ada di sini, karena owner pun berpesan dengan kami semua itu karyawan itu harus dibikin nyaman yang ada di sini. Jadi internal dulu yang dibenahi, baru eksternal. Kalau internalnya bagus, otomatis eksternalnya juga pasti bagus. Pasti harapannya ya berkembangnya kita bisa semakin besar ya pastinya kalau untuk usaha ini. Terus kita akan bisa expand keluar juga. Bahkan kalau kita punya cabang yang lebih dari satu atau lebih dari satu lah, itu ya jauh lebih bagus. Juga tadi internal tadi rumahnya juga pasti orang-orang yang sini kan awalnya dengan pelayanan yang berbeda, dia pernah kerja di mana, terus di sini kok pelayanannya beda. Nah itu kan mereka dapat manfaat ya, tentunya seperti itu ya. Nah mereka dapat manfaat kayak gitu, akhirnya dia bisa gunakan itu di saat mereka sudah keluar dari kanvil, bisa dilakukan di pekerjaan selanjutnya atau di kehidupan mereka selanjutnya, seperti itu. Mau ngegrill? Ingat kan Firdaus. See you teman-teman.